Hmm. Jadi di materi sistem peredaran darah manusia ini apa aja tujuan pembelajaran kita? Jadi poin Umi menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia itu agar kamu paham mengenai fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian kamu paham mengenai fungsi dari setiap organ. Nah, jadi organnya itu apa Umi? Ya, salah satunya yang digambar ini jantung ya, organ peredaran darah. Kemudian kamu paham mengenai mekanisme jalannya darah dalam sistem peredaran darah. Jadi kamu tahu nih, jadi darah itu ternyata ada di tubuh kita, dia bukan diam, tapi bergerak. Nah, dia bergerak bukan asal bergerak, tapi ada tujuannya. Kemana aja nanti kita pelajari. Kemudian mengetahui berbagai macam gangguan dan penyakit. Nah, ya kan yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, setelah belajar ini, kamu mampu untuk menjaga dan merawat sistem peredaran darah kamu di tubuh kamu juga sendiri eh, di kehidupan sehari-hari agar kamu sehat sehat selalu gitu ya, Nak. Oke. Nah, dalam eh, materi ini, pada materi ini yang pertama kita bahas mengenai komponen penyusun sistem peredaran darah dulu ya. Oke, komponen sistem penyusun peredaran darah. Nah, jadi di sini Umi bahas mengenai organnya dulu pertama ya. Ada siapa aja? Yang pertama itu ada si jantung, oke? Nah, jantung itu yang mana yang ini? Apa fungsi jantung, Umi? Fungsi jantung sebagai alat pemompa darah. Jadi jantung ini berfungsi untuk memompa darah agar darah itu dapat berpindah, agar darah itu dapat bergerak sesuai tujuannya. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang mana itu pembuluh darah ini? Ya, pembuluh darah itu berfungsi sebagai tempat beredarnya atau sebagai jalur beredarnya, mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Ini darah nih kan mengalir di dalam tubuh kita, dilapisi di dalam pembuluh darah. Jadi tidak tidak serta-merta darah itu ada di luar jaringan tubuh. Tidak, dia harus mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi ketika kamu terluka ya kan, ketika kamu terluka, keluar darah dari tubuh kamu, itu sama aja artinya dengan pembuluh darah kamu juga robek. Sehingga si darah ini tadi keluar dari jalurnya. Nah, seperti itu. Oke, pembuluh darah sendiri terbagi menjadi 3. Ada arteri. Arteri ini nama lainnya itu adalah pembuluh darah nadi. Sedangkan yang kedua ada vena. Nah, arteri ini biasanya berwarna merah, pembuluh darah nadi. Kemudian yang kedua ada vena. Biasanya ini dia yang warna biru. Dan yang ketiga itu adalah pembuluh darah kapiler. Nah, jadi pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang langsung berinteraksi atau langsung melekat pada sel atau jaringan tubuh. Nah, gitu ya. Yang langsung melekat pada sel atau jaringan tubuh. Nah, jadi eh, ketika misalnya tangan kamu terluka gitu ya kan, tertusuk jarum, nah keluarlah darahnya ya kan dari tangan kamu. Itu siapa pembuluh darah apa yang terluka? Itu kan masih kisaran sedikit kecil. Itu berarti masih pembuluh darah kapilernya yang terbuka. Nah, Umi, jadi ciri-ciri pembuluh darah arteri atau nadi itu apa? Nah, ketika kamu dapat merasakan pembuluh darah kamu bisa berdenyut, berdetak, nanti, oke, pembuluh darah kamu itu ini apa tuh nak? Berdenyut, itu namanya berarti itu yang berdenyut itu adalah pembuluh darah arteri. Nah, karena vena itu nggak berdenyut. Nah, denyutannya ini tidak terasa. Ketika kamu dapat merasakan pembuluh darah kamu itu berdenyut, berarti itu adalah bagian dari arteri. Itu adalah pembuluh darah arteri. Sedangkan pembuluh darah vena itu apa tipenya, ciri-cirinya? Yang nampak di permukaan kulit, yang nampak di permukaan tubuh. Nah, kamu cowok-cowok itu kan, misalnya ada tuh di bagian tangannya yang keluar-keluar, di bagian tangannya keluar-keluar, itu maksudnya nonjol, itu berarti vena. Nah, kalau perempuan itu biasanya yang putih-putih itu yang ada di pipi-pipinya itu nampak, itu berarti vena. Nah, seperti itu ya, nak. Nah, yang terakhir kita bahas mengenai darah. Jadi, darah ya, darahlah yang mengalir di dalam pembuluh darah.
Apa sih fungsi darah? Ada tujuannya. Kenapa dia mengalir? Kenapa dia berpindah? Pasti dia ada yang dihantarkannya. Jadi darah sendiri itu berfungsi sebagai penghantar atau pengangkut nutrisi, yaitu makanan yang udah kita makan kan semalam itu kan. Dari mana? Dari usus halus yang udah diserap nutrisinya. Nah, diangkut oleh darah. Oksigen, ya kan, diangkut juga oleh darah dari alveolus kan. Nah, dari alveolus, hormon, enzim, antibodi, dan sisa hasil metabolisme dalam tubuh itu juga diangkut oleh darah. Sisa hasil metabolisme itu apa, Umi? Seperti banyak ya, Nak. Misalnya ada zat urea, ada apa lagi, CO2, itu juga sisa hasil metabolisme tubuh. Terus ada apa lagi? Tapi iya, CO2, kemudian ada apa lagi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh, ada asam urat. Nah, itu sama. Semua dibawa oleh darah. Makanya itu dalam Islam, darah itu najis. Kenapa darah itu najis? Ya itu karena dia mengandung sisa-sisa metabolisme tubuh, sampah. Sampah itu kan kotor. Nah, seperti itu ya, Nak. Itu dia dari ilmu ilmiahnya gitu. Nah, ternyata darah sendiri ini terbagi menjadi 3. Ada eritrosit, ya kan? Ada eritrosit atau sel darah merah. Yang itu yang mana, Umi? Ini dia, keping-keping darah ini. Keping-keping darah yang bentuknya bulat tapi tidak bolong, cuman tengahnya cekung. Ada sel darah putih atau leukosit. Nah, di sini nggak nampak dia. Ada trombosit atau keping darah. Nah, ada trombosit atau keping darah. Jadi darah itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sel-sel darah ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai komponen dari penyusun darah, ya kan. Jadi darah itu sebenarnya gimana sih, Mi, di dalam tubuh kita. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi darah sendiri seperti ini. Ya, nah jadi dalam pembuluh darah, darah itu dikeluarkan seperti inilah darah. Yang mana sel darah merah yang ini, ya kan? Yang mana sel darah putih yang ini? Yang mana keping darah yang ini? Inilah keping darah. Ya, inilah keping darah. Nah, kira-kira pointer Umi yang merah-merah bergerak ini nampak nggak di situ kamu, Nak, di layar? Halo? Nampak, Umi? Oke. Nah, Nampak. ini merupakan keping darah. Oke, jadi darah itu, Nak, darah kita itu kan bersifat cair ya. Cair agak kental. Nah, jadi kalau diambil, ya kan, kamu diambil sampel darahnya, kemudian dikocok dengan alat. Nah, sehingga darah itu terpisah komponennya. Ada komponen yang mengendap di bawah, itu komponen padat, ada komponen yang mengapung di atas, ini komponen cair. Maka dari itu, darah itu terbagi atas komponen padat dan komponen cair. Darah itu terbagi atas komponen padat dan komponen cair. Nah, sekarang kita bahas komponen cair terlebih dahulu deh. Jadi komponen cairnya itu komponen cairnya itu adalah si plasma darah. Nah, plasma darah yang warnanya bening kekuningan. Dia dalam darah itu dia komposisinya sedikit lebih banyak daripada si darahnya sendiri gitu ya. Jadi dia warnanya bening kekuningan. Fungsinya, fungsi si plasma darah ini yaitu ini lebih spesifiknya ya, dia berfungsi dalam mengangkut sari makanan, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Oke? Jadi di sini dia tidak mengangkut oksigen, dia tidak mengangkut antibodi, tidak. Dia hanya mengangkut sari makanan. Jadi lebih spesifiknya lagi, siapa yang mengangkut sari makanan di dalam darah yaitu plasma darah. Ya. Hormon dan sisa hasil metabolisme itu diangkut di dalam plasma darah. Jadi isi plasma darah yang bertugas sebagai pengangkutnya. Sedangkan si
Eritrosit atau sel darah merah, fungsi spesifiknya itu berfungsi dalam pengangkutan oksigen, ini tambahan lagi, dan karbon dioksida. Itu dia ya. Dan karbon dioksida. Nah, itu dia. Jadi eritrosit atau sel darah merah tidak berfungsi mengangkut sari makanan. Dia itu berfungsi dalam pengangkutan oksigen. Nah, gitu ya. Jadi dia berfungsi dalam pengangkutan oksigen. Nah, itulah si sel darah merah kita. Makanya orang yang anemia, kekurangan sel darah merah, nah itu dia cepat pusing. Kenapa? Tubuhnya kekurangan asupan oksigen karena jumlah kadar sel darah merahnya yang rendah tadi, sehingga dia cepat pusing, lemas. Nah, itulah dia efeknya. Itu ya. Kemudian ada sel darah putih. Nah, yang bentuknya seperti ini. Jadi sel darah putih atau leukosit ini berfungsi sebagai antibodi, yaitu sistem pertahanan tubuh atau imun tubuh. Untuk apa? Ya, untuk melawan penyakit. Jadi misalnya kalau pointer Umi yang merah-merah ini kuman atau bakteri, dia nanti akan dikejar oleh si sel darah putih. Udah dikejar sama sel darah putih, dia masuk ke dalam sel darah putih kemudian dihancurkan langsung. Nah, gitu ya. Dan yang selanjutnya ada si trombosit yang ini yang keping-keping darah ini. Nah, jadi berfungsi dalam proses pembentukan darah saat luka. Jadi ketika kamu terluka, tertusuk, jatuh, keluar darah, darahnya itu kan tidak serta-merta keluar terus-terusan. Dia bakal berhenti. Ya kan? Bakal berhenti. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya si ini, keping darah. Nah, keping darah. Umi, kenapa darah kita warnanya merah? Iya, kenapa darah kita warnanya merah? Karena di dalam eritrosit ini mengandung yang namanya hemoglobin. Oke, di eritrosit, nah ini Umi pakai pen. Di sini ada yang namanya hemoglobin, nah HB gitu ya kan. Singkatannya HB. Hemoglobin ini berfungsi untuk siapa? Inilah yang berfungsi untuk mengikat si oksigen dan CO2. Ketika tubuh kita darah kita banyak mengikat oksigen, banyak sekali mengikat oksigen. Jadi warna darah kita makin pekat. Nah, semakin pekat. Nah, itu dia. Ya Umi, tapi kenapa Mi? Kalau misalnya ada sel darah putih juga, ada trombosit juga, ada plasma darah juga. Kenapa darah itu kok warna merah? Iya. Kenapa darah itu kok makin banyak warna merahnya kok? Cenderung warna merah, iya. Karena sel darah merah ini, sel darah yang berwarna merah, ini dalam 1 mili, ini mengandung dalam 1 mililiter darah itu mengandung, nah dalam 1 mililiter darah itu dia mengandung 5 juta, kurang lebih 5 juta kepingan darah. Nah, 5 juta keping eritrosit. Sedangkan ini Umi hapus bentar. Sedangkan leukosit ini, sedangkan si leukosit, wait. Oke, wait ya. Sedangkan si leukosit ini dia hanya sekitar 5.000 ya. Iya, ini sekitar 5.000. Nah, kamu bayangkan 5.000, 5 sampai 6.000 gitu ya. Bayangkan jumlahnya yang 5.000 ke 5 juta. Jauh sekali, ya kan? Nah, dan yang si keping darah ini jumlahnya di dalam 1 mili itu ada 250.000. Nah, 250.000. 250.000. Nah, jelas yang paling banyak adalah si eritrosit, sehingga warna darah itu warnanya merah secara keseluruhan. Beda ya sel darah dengan darah. Kalau kita katakan darah, berarti semua komponen ini. Gitu ya, Nak. Kalau kita bilang sel darah ada 3. Ada sel eritrosit, ada sel leukosit, ada sel trombosit. Gitu ya. Ada sel eritrosit, leukosit,
trombosit. Nah, gitu ya. Beda ya darah dengan sel darah. Kalau darah itu secara keseluruhan seperti ini. Nah, gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, pembahasan seterusnya yaitu mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi, jalannya darah di dalam tubuh manusia itu gimana sih, Umi? Nah, ini yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui benar-benar, ya. Oke, ini dia skemanya. Udah Umi tampilkan. Fokus kamu itu ke jantung ya. Jadi kalau dalam mekanisme peredaran darah, yang organ yang berperan ada siapa? Pertama ada jantung, ini jantung. Kemudian ada pembuluh darah, inilah pembuluh darah ya kan semua ini. Pembuluh darah ini juga pembuluh darah. Ada tubuh yang mau dialirkan. Nah, tubuh kita ada tubuh bagian atas, ada tubuh bagian bawah. Ya. Dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, makanya paru-paru dibuat dekat dengan jantung. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada paru-paru yang nomor 8 ini. Jadi ini yang harus kalian pahami. Ikuti penjelasan Umi benar-benar. Oke, nah kita mulai. Jadi darah beredar di tubuh ini karakteristik dari peredaran darah manusia mengalir 2 kali ke paru-paru dan juga ke tubuh dan juga ke paru-paru. Nah, seperti itu. Nah, jadi dibedakan atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi kamu gini aja, Nak. Besaran mana paru-paru sama tubuh? Pastinya tubuh dong. Makanya peredaran darah besar ini ciri-cirinya jantung, tubuh, jantung. Ya kan? Sedangkan peredaran darah kecil ini kan ke paru-paru. Jadi jantung, paru-paru, jantung. Nah, itu dia. Sebut dengan peredaran darah besar yaitu apa, Umi? Peredaran darah yang keluar dari jantung ke tubuh balik lagi ke jantung, sedangkan peredaran darah kecil jantung, paru-paru, jantung. Jadi kamu ingatnya gini aja. Yang mana lebih besar, tubuh atau jantung? Ya tubuh. Berarti peredaran darah besar itu peredaran darah yang alirannya dari jantung, tubuh ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang jantung ada berapa ruang, Mi? Ini jantung. Ada 1, 2, 3, 4. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. Di mana yang bagian atas, nomor 1 dan 2, ini disebut dengan serambi. Dan bagian bawah disebut dengan bilik. Ini harus kalian pahami. Nah, kemudian jantung terbagi 2 sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Yang mana sisi kiri, Umi? Ini sisi kiri. Loh, Mi, tapi ini kanan ya, Mi. Iya, coba kamu letakkan jantung kamu. Nah, ini kan jantung kita kan, ini kan tangan kita kiri kan di sebelah sini. Kalau hadap dibalikkan, jadinya sini ya yang kiri. Nah, jadi melalui gambar sisi sebelah kanan itu merupakan jantung sebelah kiri kita. Sedangkan yang ini adalah jantung sisi sebelah kanan. Jadi kalau ngingetnya itu gini. Tadi kan ini bilik nih. Berarti ini bilik kiri. Ini ini salah ya. Ini serambi kiri. Bilik kiri, bilik kanan. Serambi kanan, serambi kiri. Nah gitu. Ini harus kalian pahami. Yang di bawah bilik, oh dia bagian bawah. Umi tunjuk di mana ya? Nomor 4. Nomor 4 berarti sebelah kiri. Berarti ini bilik kiri. Nah gitu ya. Oke. Sekarang, tubuh yang mana, Umi? Ini tubuh. Tubuh. Nomor 9 dan nomor 7. Sedangkan paru-paru yang nomor 8. Nah, mekanisme aliran darah itu gimana? Nah, ini yang harus kalian pahami benar-benar. Darah selalu pertama kali mengalir dari bilik kiri. Darah pertama kali mengalir dari bilik kiri. Ini startnya.
Nah, Umi checklistkan ini startnya. Darah selalu mengalir dari bilik kiri. Oke. Dari bilik kiri dipompakan kemana Umi? Keluar jantung ke bagian tubuh, ya kan? Baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, ya kan? Nah, ini dia, ya kan? Nah, dari tubuh balik lagi ke jantung Umi, balik lagi ke jantung, ya kan? Ini peredaran darah besar kan? Nah, melalui apa? Serambi kanan. Dari serambi kanan turun ke bilik kanan. Dari serambi kanan, dari bilik kanan dipompakan lagi. Keluar mana? Keluar jantung masuk ke paru-paru. Oke, dari paru-paru dialirkan lagi kembali ke jantung melalui serambi kiri. Serambi kiri turun lagi ke bilik kiri. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh kemana lagi Umi? Ke serambi kanan. Turun ke bilik kanan. Keluar ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Turun ke bilik kiri. Seperti itu seterusnya. Seperti itu seterusnya. Mekanisme pada mekanisme pada jantung, mekanisme peredaran darah pada jantung. Nah, seperti itu. Oke, mekanisme peredaran darah pada jantung. Yang berfungsi memompakan darah itu bagian bilik. Yang berfungsi menerima darah bagian serambi, gitu ya. Bilik mana yang berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh? Nah, bilik kiri. Sedangkan fungsi bilik kanan memompakan darah ke paru-paru. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari tubuh. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Nah, seperti itu. Itulah mekanisme peredaran darah. Nah, terus Umi saya mau bertanya. Jadi ini pembuluh darah apa ya Umi namanya? Oke. Umi perhatikan pembuluh darah yang arah darahnya selalu keluar keluar jantung, yang arah aliran darahnya keluar jantung, namanya arteri. Jadi arteri ini arah alirannya keluar jantung, keluar jantung. Keluar jantung. Ini tulisan Umi jelek ya. Jadi yang mana aja itu Umi? Ini ya kan, ini keluar jantung. Ini keluar jantung. Ini keluar jantung, ya kan? Kelihatan apa panahnya? Berarti itu arteri. Sedangkan vena, nah vena Umi buat warna biru aja deh. Vena itu arah alirannya itu balik ke jantung. Makanya vena itu dibilang pembuluh darah balik. Balik ke jantung. Nah, pembuluh darah balik. Nah, yang mana itu Umi arah alirannya? Yang ini. Balik ke jantung, ya kan? Ini balik ke jantung. Ini balik ke jantung. Nah, itu dia. Itulah mekanisme peredaran darah pada manusia. Oke? Nah, sekarang Umi, jadi yang mana mengandung oksigen? Nih, sesuai dengan gambar, daerah yang mengandung banyak oksigen adalah daerah yang berwarna biru. Biru ini. Oke, daerah yang berwarna biru. Sedangkan yang mengandung banyak karbon dioksida yang berwarna hitam. Nah, itu. Kok bisa, Umi? Kok bisa, Umi, ini mengandung banyak karbon dioksida oksigen? Oke. Kalau darah, kan ini dari sini kan nomor 4 kan, darah mengalirkan keluar dari jantung ke seluruh tubuh pasti mengandung banyak oksigen. Dari tubuh bertukar. Ini kan oksigennya disalurkan ke tubuh nih, ya kan? Salurkan ke tubuh. Dari tubuh oksigen udah dipecah, ya kan, menjadi energi, ya kan? Sisanya karbon dioksida balik lagi ke jantung. Karbon dioksida dari jantung dialirkan ke paru-paru agar bertukar di alveolus, ya kan? Agar bertukar di alveolus dengan oksigen. Kemudian dari paru-paru
kan tempat produksi oksigen kan. Nah, diangkut lagi ke jantung, masuk ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu aja mekanismenya. Nah, seperti itu. Jadi itulah mekanisme dalam proses peredaran darah pada manusia. Nah, kita bisa terganggu nggak, Mi? Sistem peredaran darah bisa. Kita bisa terganggu, misalnya hipertensi penyakitnya, yaitu apa tuh tekanan darah tinggi, kemudian tekanan darah rendah, anemia, kurang darah tadi, terus apalagi stroke, jantung koroner banyak. Cara menanggulanginya apa, Umi? Pastinya kita harus lagi-lagi pola hidup yang sehat, makan teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, jangan makanan-makanan berlemak terlalu banyak yang dapat menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya. Jadi pembahasan Umi untuk pertemuan kali ini atau itu aja. Nah, ini Umi tampilkan ilustrasi peredaran darah. Nah, secara visual. Nah, seperti itu masuk ke paru-paru. Nah, oke, ke paru-paru. Nah, masuk ke serambi kiri, bilik kiri. Nanti bilik kiri ini ke seluruh tubuh. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Ini penjelasan dari Umi mengenai sistem